Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pada bab yang lalu, yaitu segi 4 dan segitiga. Untuk kali ini kita akan bahas keliling dan luas segitiga. Kita ketahui bahwa segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Jadi misalnya di sini ada segitiga, maka keliling segitiga itu misalnya saja sisi-sisi segitiga itu adalah A, B, C. Ini dalam bentuk ukuran satuan panjang. Maka keliling segitiga itu dirumuskan dengan K sama dengan A ditambah B ditambah C. Sedangkan untuk luas segitiga itu misalnya dari salah satu titik sudut kita buat garis yang tegak lurus dengan sisi di depannya. Ini disebut dengan garis tinggi, ya, garis tinggi. Dan garis tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Ini disebut alas, ini tinggi, dan harus tegak lurus. Maka luasnya itu dirumuskan setengah alas kali tinggi. Misalnya sebagai contoh, hitunglah luas daerah bangun berikut. Di sini ada bangun dalam bentuk tak beraturan, tetapi bangun ini dapat dibagi-bagi menjadi 2 segitiga, yaitu segitiga yang pertama itu yang kita beri warna kuning, dan segitiga yang kedua kita beri warna merah. Nah, luas bangun ini itu merupakan jumlah dari 2 luas segitiga ini, sehingga luas segitiga yang pertama itu adalah setengah kali alas pertama kali tinggi pertama. Ingat, di sini harus tegak lurus, yaitu setengah kali 5 desimeter kali 8 desimeter, diperoleh 20. Sedangkan luas yang kedua, nah, jadi luasnya adalah 20 desimeter persegi. Sedangkan luas yang kedua itu setengah kali alas kedua dan alas yang kedua, tinggi yang kedua, yaitu setengah kali 6 kali 7 desimeter, yaitu 21. Jadi luas segitiga yang kedua adalah 21 desimeter persegi. Jadi luas segitiga keseluruhan, luas bangun keseluruhannya itu adalah luas bangun pertama ditambah luas bangun kedua, yaitu 20 ditambah 21, yaitu 41 desimeter persegi. Berikutnya contoh yang kedua. Hitunglah luas daerah bangun berikut. Bangun ini juga dapat dibagi-bagi menjadi beberapa segitiga. Dalam hal ini, bangun ini terdiri dari 3 buah segitiga, yaitu segitiga yang pertama kita beri warna merah, sedangkan yang kedua kita beri warna kuning, dan yang ketiga warna hijau. Maka luas segitiga yang pertama adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali alasnya 13, tingginya 8. Jadi tinggi dan alas ini harus tegak lurus, diperoleh 52. Sedangkan luas yang kedua itu setengah kali alas kali tinggi. Ingat, di sini dilihat ada tanda siku-siku. Siku-sikunya itu adalah garis itu dengan garis ini. Maka di sini adalah alas dan tingginya. Jadi alas dan tingginya. Jadi yang kita cari itu siku-sikunya di mana? Nah, itu yang alas dan tingginya. Yaitu setengah kali 5 kali 12.
5 kali 12 diperoleh 30. Demikian juga dengan yang ketiga. Itu kita cari yang siku-sikunya di sini. Maka alasnya itu, tingginya itu, yaitu setengah kali 3 kali 4 diperoleh 6. Jadi luas bangun keseluruhan itu adalah L1 tambah L2 tambah L3. 52 ditambah 30 ditambah 6, yaitu 88 cm persegi. Selanjutnya, kadang-kadang dalam kenyataannya itu kita sulit untuk menentukan atau mengukur alas dan tingginya dalam segitiga. Misalnya ada sebidang tanah berbentuk segitiga, kita akan mengalami kesulitan untuk mengukur alas dan tingginya, ya, karena harus siku-siku. Nah, maka di situ akan sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu ada cara lain untuk menentukan rumus luas segitiga dengan cara mengukur panjang ketiga sisinya. Jadi segitiga ini segitiga barang, boleh siku-siku, boleh sama kaki, boleh sama sisi. Tuh. Jadi kita cukup mengukur panjang ketiga sisinya. Ya, ini sebidang tanah misalnya berbentuk segitiga, maka kita ukur apa itu sisi-sisinya, kita ukur panjangnya berapa. Nah, rumus yang digunakan itu adalah luas sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Jadi ABC ini adalah panjang sisi segitiga ini. Nah, sedangkan S-nya itu adalah setengah dari keliling, yaitu setengah dari A tambah B tambah C. Nah, ini luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Sebagai contoh begini, hitunglah luas segitiga yang panjang sisinya berturut-turut 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Kalau kita gambarkan seperti ini kurang lebihnya. Jadi di sini A-nya 9, B-nya 8, C-nya 7, atau A-nya 7, B-nya 8, C-nya 9 juga boleh. Sehingga di sini kita cari dulu kelilingnya, yaitu A tambah B tambah C. 7 tambah 8 tambah 9 diperoleh 12. Nah, kalau kelilingnya sudah tahu, maka S-nya yaitu S-nya bisa dicari, yaitu setengah kali keliling, yaitu setengah kali 24 diperoleh 12. Dengan demikian maka luasnya sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Kita tinggal mengganti A, B, C dan S-nya, yaitu S-nya 12 kali S min A 12 min 7 kali S min B 12 min 8 kali S min C 12 kali 9, yaitu diperoleh 12 kali 5 kali 4 kali 3 akar 720. Nah, kalau ini bisa ditarik akar kan bisa kalau bulat, kebetulan ini tidak bulat ya. Jadi kalau misalnya tanah ukurannya sekian meter begitu, maka di sini untuk mencari akarnya di dalam kalkulator kan bisa dicari gitu. Itu kalau besok kalau kalian menjadi pengukur tanah bisa menggunakan ini. Ini yang digunakan pengukur tanah itu luas rumus segitiga ini. Jadi misalnya ada bangun segi 4 gitu, pasti dia belum tentu di situ persegi panjang, belum tentu, maka di situ dipecah menjadi segitiga, 2 buah segitiga, diukur masing-masing luasnya segitiga itu dengan menggunakan rumus ini. Nah, itu pengukur tanah biasanya menggunakan ini. Jadi luas segitiga tersebut adalah akar 720 cm, akar 720 cm persegi. Nah, itu tadi untuk keliling dan luas segitiga. Untuk itu dicoba dulu
latihannya ada 4 soal untuk latihan kita kali ini. Jadi marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.